Ia datang menyerbu negeri itu dengan kekuatan pasukannya dan akhirnya berhasil menguasai kota Abhesius. Olehnya kota itu dijadikan ibu kota kerajaan. Assalamualaikum sahabat muslimah. Sebelum kalian nonton video ini, pastikan kalian sudah subscribe ya. Jangan lupa nyalain loncengnya. Kalau udah nonton, like videonya. Jangan lupa komen dan share ya. Sampai di situ, pendeta Yahudi yang bertanya itu berdiri. Terus bertanya, "Jika engkau benar-benar tahu, coba terangkan kepadaku bentuk istana itu, bagaimana serambi dan ruangan-ruangannya." Ali bin Abi Thalib menerangkan, "Hai saudara Yahudi, raja itu membangun istana yang sangat megah, terbuat dari batu marmer. Panjangnya 1 farsakh, sama dengan 8 km, dan lebarnya pun 1 farsakh. Pilar-pilarnya yang berjumlah 1000 buah, semuanya terbuat dari emas. Dan lampu-lampu yang berjumlah 1000 buah juga semua terbuat dari emas. Lampu-lampu itu tergelantung pada rantai-rantai yang terbuat dari perak. Tiap malam, apinya dinyalakan dengan sejenis minyak yang harum baunya. Di sebelah timur serambi dibuat lubang-lubang cahaya sebanyak 100 buah. Demikian pula di sebelah baratnya. Sehingga matahari sejak mulai terbit sampai terbenam selalu dapat menerangi serambi. Raja itu pun membuat sebuah singgasana dari emas. Panjangnya 80 hasta dan lebarnya 40 hasta. Di sebelah kanannya tersedia 80 buah kursi, semuanya terbuat dari emas. Disitulah para halubang kerajaan duduk. Di sebelah kirinya juga disediakan 80 kursi terbuat dari emas untuk duduk para pepatih dan penguasa-penguasa tinggi lainnya. Raja duduk di atas singgasananya dengan mengenakan mahkota di atas kepalanya. Sampai di situ, pendeta yang bersangkutan berdiri lagi sambil berkata, "Jika engkau benar-benar tahu, coba terangkan kepadaku dari apakah mahkota itu dibuat." Imam Ali menerangkan, "Hai saudara Yahudi, mahkota raja itu terbuat dari kepingan-kepingan emas, berkaki 9 buah, dan setiap kakinya bertaburan mutiara yang memantulkan cahaya laksana bintang-bintang menerangi kegelapan malam. Raja itu juga mempunyai 50 orang pelayan, terdiri dari anak-anak para halubalang. Semuanya memakai selempang dan baju sutra berwarna merah. Celana mereka juga terbuat dari sutra berwarna merah. Semuanya dihias dengan gelang-gelang kaki yang sangat indah. Masing-masing diberi tongkat terbuat dari emas. Mereka harus berdiri di belakang raja. Selain mereka, raja juga mengangkat 6 orang terdiri dari anak-anak para cendekiawan untuk dijadikan menteri-menteri atau pembantu-pembantunya. Raja tidak mengambil suatu keputusan apapun tanpa berunding lebih dulu dengan mereka. 6 orang pembantu itu selalu berada di kanan kiri raja. 3 orang berdiri sebelah kanan dan yang 3 lainnya berdiri sebelah kiri. Pendeta yang bertanya itu berdiri lagi, lalu berkata, "Hai Ali, jika yang kau katakan itu benar, coba sebutkan nama 6 orang yang menjadi pembantu-pembantu raja itu." Menanggapi hal itu, Imam Ali menjawab, "Kekasihku Muhammad Rasulullah SAW menceritakan kepadaku bahwa 3 orang yang berdiri sebelah kanan raja masing-masing bernama Tamlika, Miksalmina, dan Mikhlaslimina. Adapun 3 orang pembantu yang berdiri di sebelah kiri masing-masing bernama Martelius, Cassitius, dan Sidemius. Raja selalu berunding dengan mereka mengenai segala urusan. Tiap hari, setelah raja duduk dalam serambi istana dikerumuni oleh semua halubang dan para pengawal, masuklah 3 orang pelayan menghadap raja. Seorang di antaranya membawa piala emas penuh berisi wewangian murni. Seorang lagi membawa piala perak penuh berisi air sari bunga. Sedang
Yang seorang lagi membawa seekor burung. Orang yang membawa burung ini kemudian mengeluarkan suara isyarat. Lalu burung itu terbang di atas piala yang berisi air sari bunga. Burung itu berkecimplung di dalamnya, dan setelah itu ia mengibas-ngibas sayapnya serta bulunya, sampai sari bunga itu habis dipercikan ke semua tempat sekitarnya. Kemudian si pembawa burung tadi mengeluarkan suara isyarat lagi. Burung itu terbang pula, lalu hinggap di atas piala yang berisi wewangian murni, sambil berkecimpung di dalamnya. Burung itu menghibas-ngibas sayap dan bulunya, sampai wewangian murni yang ada dalam piala itu habis dipercikan ke tempat sekitarnya. Pembawa burung itu memberikan isyarat lagi. Burung itu lalu terbang dan hinggap di atas mahkota raja, sambil membentangkan kedua sayap yang harum semerbak di atas kepala raja. Demikianlah raja itu berada di atas singgasana kekuasaan selama 30 tahun. Selama itu, ia tidak pernah diserang penyakit apapun, tidak pernah merasa pusing kepala, sakit perut, demam, derliur, berludah, ataupun beringus. Setelah raja merasa diri sedemikian kuat dan sehat, ia mulai mencongkak, durhaka dan zalim. Ia mengaku-ngaku dirinya sebagai Tuhan dan tidak mau mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja itu kemudian memanggil orang-orang terkemuka dari rakyatnya. Barang siapa yang taat dan patuh kepadanya, diberi pakaian dan berbagai macam hadiah lainnya. Tetapi barang siapa yang tidak mau taat atau tidak bersedia mengikuti kemauannya, ia akan segera dibunuh. Oleh sebab itu, semua orang terpaksa mengiyakan kemauannya. Dalam masa yang cukup lama, semua orang patuh kepada raja itu, sampai ia disembah dan dipuja. Mereka tidak lagi memuja dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari perayaan ulang tahunnya, raja sedang duduk di atas singgasana mengenakan mahkota di atas kepala. Tiba-tiba masuklah seorang hulu balang memberitahu bahwa ada bala tentara masing-masing masuk menyerbu ke dalam wilayah kerajaannya dengan maksud hendak melancarkan peperangan terhadap raja. Demikian sedih dan bingungnya raja itu, sampai tanpa disadari mahkota yang sedang dipakainya jatuh dari kepala. Kemudian raja itu jatuh sendiri terpelanting di atas singgasananya. Salah seorang pembantu yang berdiri di sebelah kanan, seorang cerdas yang bernama Tamlika, memperhatikan keadaan sang raja dengan sepenuh pikiran. Ia berpikir, lalu berkata di dalam hati, "Kalau Dicyanus ini benar-benar Tuhan, sebagaimana menurut pengakuannya, tentu ia tidak akan sedih, tidak tidur, tidak buang air kecil ataupun air besar. Itu semua bukanlah sifat-sifat Tuhan." 6 orang pembantu raja itu tiap hari selalu mengadakan pertemuan di tempat salah seorang dari mereka secara bergiliran. Pada suatu hari, tibalah giliran Tamlika menerima kunjungan 5 orang temannya. Mereka berkumpul di rumah Tamlika untuk makan dan minum. Tetapi Tamlika sendiri tidak ikut makan dan minum. Teman-temannya berkata, "Hai Tamlika, mengapa engkau tidak mau makan dan tidak mau minum?" "Teman-teman," sahut Tamlika, "hatiku sedang dirisaukan oleh sesuatu yang membuatku tidak ingin makan dan tidak ingin minum, juga tidak ingin tidur." Teman-temannya mengejar, "Apakah yang merisaukan hatimu, hai Tamlika?" "Sudah lama aku memikirkan soal langit," ujar Tamlika menjelaskan. "Aku lalu bertanya kepada diriku sendiri, siapakah yang mengangkatnya ke atas sebagai atap yang senantiasa aman dan terpelihara, tanpa gantungan dari atas dan tanpa tiang yang menopangnya dari bawah? Siapakah yang menjalankan matahari dan bulan di langit itu? Siapakah yang menghias langit itu dengan bintang-bintang bertaburan? Kemudian kupikirkan juga bumi ini, siapakah yang membentang dan menghamparkannya di cakrawala? Siapakah yang menahannya
dengan gunung-gunung raksasa agar tidak goyah, tidak goncang, dan tidak miring. Lalu aku juga lama sekali memikirkan diriku sendiri. Siapakah yang mengeluarkan aku sebagai bayi dari perut ibuku? Siapakah yang memelihara hidupku dan memberi makan kepadaku? Semua itu pasti ada yang membuat, dan sudah tentu bukan Kidianus. Teman-teman Tamlika lalu bertekuk lutut di hadapannya. Dua kaki Tamlika dicium sambil berkata, "Hai Tamlika, dalam hati kami sekarang terasa sesuatu seperti yang ada dalam hatimu. Oleh karena itu, baiklah, engkau tunjukkan jalan keluar bagi kita semua." "Saudara-saudara," jawab Tamlika, "baik aku maupun kalian tidak menemukan akal selain harus lari meninggalkan raja yang zalim itu. Pergi kepada Raja Pencipta langit dan bumi." "Kami setuju dengan pendapatmu," sahut teman-temannya. Tamlika lalu berdiri terus beranjak pergi untuk menjual buah kurma dan akhirnya berhasil mendapatkan uang sebanyak 3 dirham. Uang itu kemudian diselipkan dalam kantong baju. Lalu berangkat berkendaraan kuda bersama-sama dengan 5 orang sahabatnya. Setelah berjalan 5 mil jauhnya dari kota, Tamlika berkata kepada teman-temannya, "Saudara-saudara, kita sekarang sudah terlepas dari Raja Dunia dan kekuasaannya. Sekarang turunlah kalian dari kuda dan marilah kita berjalan kaki. Mudah-mudahan Allah akan memudahkan urusan kita serta memberikan jalan keluar." Mereka turun dari kudanya masing-masing, lalu berjalan kaki sejauh farsah, sampai kaki mereka bengkak berdarah karena tidak biasa berjalan kaki sejauh itu. Tiba-tiba datanglah seorang pengembala menyambut mereka. Kepada pengembala itu mereka bertanya, "Hai pengembala, apakah engkau mempunyai air minum atau susu?" "Aku mempunyai semua yang kalian inginkan," sahut pengembala itu. "Tetapi kulihat wajah kalian semua seperti kaum bangsawan. Aku menduga kalian itu pasti melarikan diri. Coba beritahukan kepadaku bagaimana cerita perjalanan kalian itu." "Ah, susahnya orang ini," jawab mereka. "Kami sudah memeluk satu agama. Kami tidak boleh berdusta. Apakah kami akan selamat jika kami mengatakan yang sebenarnya?" "Ya," jawab pengembala itu. Tamlika dan teman-temannya lalu menceritakan semua yang terjadi pada diri mereka. Mendengar cerita mereka, pengembala itu segera bertekuk lutut di depan mereka dan sambil mencium kaki mereka, ia berkata, "Dalam hatiku sekarang terasa sesuatu seperti yang ada dalam hati kalian. Kalian berhenti sajalah dahulu di sini. Aku hendak mengembalikan kambing-kambing itu kepada pemiliknya. Nanti aku akan segera kembali lagi kepada kalian." Tamlika bersama teman-temannya berhenti. Pengembala itu segera pergi mengembalikan kambing-kambing gembalaannya. Tak lama kemudian, ia datang lagi berjalan kaki, diikuti oleh seekor anjing miliknya.